Halo semuanya, selamat datang di channel Coba Nonton. Di channel ini, gue akan memberikan 5 list film yang boleh kalian coba untuk menonton. Udah pada lihat trending nomor 1 YouTube belum? Iya bener, Keki bisa trending nomor 1 loh. Pada demen gak sama lagu dia? Kalau yang gak demen, mending kita nonton filmnya aja nih. Demen boleh nonton juga sih. Nah, sebelumnya gue mau kasih kuis lagi nih. Menurut kalian dari kelima film ini, mana aja yang merupakan film remake? Ayo coba tebak. Komen di bawah ya. Sebelum mulai, like dulu ya kalau kalian suka. Dan subscribe kalau kalian mau bareng sama kita terus. Tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita mulai. Poltergeist. Eric Bowen beserta isinya Amy dan ketiga anaknya Kendra, Griffin, dan Madison pindah ke sebuah rumah di pinggiran kota. Eric baru saja kehilangan pekerjaan, namun dia mendapatkan harga yang pas dengan budget yang dimilikinya, sehingga mereka membelinya dan pindah ke sana. Belum lama mereka pindah, sudah ada kejadian-kejadian aneh di sana. Saat Eric dan Amy pergi ke sebuah pesta, mereka baru mengetahui bahwa sebenarnya rumah mereka dibangun di atas pemakaman yang sudah sangat tua, tapi mayat-mayatnya sudah dipindahkan ke pemakaman lainnya. Saat mereka pergi ke pesta, Kendra, Griffin, dan Madison diganggu oleh hantu di rumah. Bahkan Madison sampai menghilang. Eric dan Amy tidak bisa pergi ke kantor polisi karena mereka bingung menjelaskan keadaan mereka yang tidak masuk akal. Akhirnya Amy pergi ke Departemen Penelitian Paranormal di sebuah kampus. Kerrigan Burke sebagai pemimpin penyelidikan beserta timnya pergi ke rumah tersebut. Dapatkah mereka menyelamatkan Madison? Ataukah akan ada korban lainnya? I want you all to clear your minds. They already know what scares you. Film ini menampilkan sosok boneka dengan wajah dan aksesoris badut yang menghantui semua aktor dalam film ini. Boneka badut ini juga sangat ditakuti oleh para penonton film Poltergeist dan sangat terkenal sehingga mereka banyak yang takut pada badut. Child's Play. Setelah mereka pindah ke kota baru, Andy Barclay kecil diberikan hadiah spesial oleh ibunya. Hadiah yang diberikan oleh ibunya adalah boneka bernama Buddy. Buddy akhirnya menjadi teman baik baru bagi Andy. Buddy merupakan boneka dari perusahaan Kasran Industry. Perusahaan ini membuat Buddy dengan teknologi yang sangat canggih, di mana Buddy dapat menikmati dan beradaptasi dengan rutinitas pemiliknya, sehingga Buddy dapat membantu pemiliknya. Wow, canggih bener. Siapa yang mau punya boneka canggih gitu juga? Tapi salah satu pabrik Buddy yang di Vietnam ada mengalami masalah, sehingga ada satu karyawan yang dipecat. Tetapi satu karyawan ini diminta untuk menyelesaikan pekerjaannya sebelum dia akhirnya keluar. Sialnya, Andy lah yang mendapatkan boneka tersebut. Andy mulai sadar dengan keanehan Buddy miliknya, sehingga Andy dan teman-teman mainnya, Felin dan Park, ingin membereskan masalah dari Buddy. Apakah yang Buddy lakukan? I think Chucky did something. Welcome to Castle and Carve. Dapatkah mereka menyelesaikannya? We have to stop him. Boneka ini memberikan sosok yang kejam, bisa kerasukan dan bisa membunuh orang. Sorot mata dan ekspresinya selalu menampilkan kebencian. Dead Silent. Film ini berawal dari Jamie Ashen dan Lisa istrinya yang menerima sebuah paket misterius. Setelah mereka buka, paket tersebut ternyata berisi boneka ventriloquist. Kalau di Indonesia kayak boneka Susan gitu. Lalu Jamie ingin pergi sebentar dan meninggalkan Lisa sendirian di rumah. Namun tak lama Jamie pulang, dia menemukan Lisa sudah tidak bernyawa lagi. Detektif yang melihat hal tersebut menganggap bahwa Jamie lah yang membunuh istrinya. Tapi Jamie pulang ke kampung halamannya di Ravensfair untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah.
Di situ ia menemukan bahwa terdapat hantu pendendam yang bernama Mary Shaw. Mary Shaw lah yang bertanggung jawab atas kematian istrinya. Tetapi selain hal itu, Jamie menemukan hal lain yang lebih mengejutkan. Hal apakah itu? And this town has been plagued by death ever since. Families found without their tongues. Dapatkah ia membuktikan dirinya tidak bersalah dengan cerita hantu? Beware the stare of Mary Shaw. She had no children. Film ini merupakan buatan dari seseorang yang brilian dalam bidang horor, yaitu James Wan yang membuat film Saw. Tetapi ini dikemas dengan cara yang berbeda dengan film Saw. They came back. They didn't stay dead. She's here. Annabelle Creation. Samuel Mullins merupakan sebuah pembuat boneka. Ia memiliki keluarga yang bahagia, istrinya Esther dan anak mereka, B. Namun tiba-tiba anak mereka, B, harus kehilangan nyawa. Ia tertabrak mobil dan tidak tertolong lagi. Tetapi ada satu anak yang bernama Janice, diam-diam masuk ke dalam kamar B dan melihat sebuah boneka terkunci di dalam lemari. Tetapi setelah Janice bermain di kamar B, tiba-tiba ia dihantui oleh setan yang sangat jahat. Dapatkah Janice? Annabelle adalah boneka horor paling terkenal karena kesuksesannya di film Conjuring. Dengan wajah penuh coretan dan mata yang menatap tajam, Annabelle memberikan aura teror bagi para penonton. Tapi tahukah kamu, boneka ini benar ada loh, dan penampakan aslinya berbeda dengan yang di film. Sereman mana menurut kalian? So, pada sebuah ruangan ada dua orang yang tidak saling kenal. Seorang pekerja lepas, fotografer Adam Stanhay, dan seorang dokter, Dr. Lawrence Gordon. Mereka bangun di ruangan itu tanpa mengingat sama sekali kenapa mereka bisa ada di ruangan itu. Mereka berdua menemukan kaset yang berada pada kantong mereka masing-masing. Tidak lama kemudian, mereka mendengarkan apa isi dari kaset tersebut. Ternyata mereka sadar. Mereka sedang berada di tempat permainan pembunuh berantai, Saw. Adam dan Lawrence merasa mereka mendapatkan kesempatan untuk kabur dari situ. Tapi taruhan apa saja yang harus mereka bayar? Dapatkah mereka menyelesaikan permainan dan pergi begitu saja? Boneka ini tidak memiliki nama dan hanya muncul sekilas saja. Sosok boneka ini terlihat menyeramkan dengan pakaian tuxedo dan wajah putih pucat. Bentuk wajahnya juga menyeramkan dengan mata berwarna merah. Dia mengeksploitasi anak-anak untuk mengelilingi korbannya. Gimana teman-teman film-filmnya? Ada yang udah pernah nonton belum? Jadi siapa aja nih yang mau jadi boneka untuk dipermainkan? Atau kayak di film nih, kita yang dipermainkan sama boneka. Sama-sama nggak mau sih ya. Oh iya, ada yang udah tahu belum jadinya film mana aja yang merupakan film remake? Bagusan film yang lama atau yang baru? Komen di bawah ya. Thanks ya teman-teman yang sudah mau menonton sampai akhir. Kalau suka, like dan share ke teman-teman kalian ya. Dan jangan lupa subscribe untuk ketemu kita lagi. Bye bye, see you.